Shalom, sahabat berita selamat Jari Dumah yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di program Berita Selamat Jari Dumah bersama dengan saya, Pendeta Esther Ritawati STH, yang melayani di Resort Nangabulik. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mendengar dan memahami serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja terdapat di dalam Ayub pasal yang ke-38, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18, dengan perikop kekuasaan Tuhan di alam semesta yang akan saya bacakan demikian. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Di sinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan yang melakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Sahabat BSJD yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ayub adalah pria yang baik, yang mengasihi dan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Dia bersama dengan istrinya memiliki 10 anak, dan dia memiliki banyak hewan dan sangat kaya. Tuhan membiarkan iman Ayub dicobai. Ayub mengalami hal-hal sulit. Mereka kehilangan semuanya, bahkan anak-anak mereka. Namun Ayub masih memiliki iman kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Kemudian Ayub sakit parah
Luka-luka yang menyakitkan memenuhi tubuhnya. Ayub dan istrinya bertanya-tanya, mengapa hal buruk itu terjadi padanya? Tetapi Ayub melalui masa-masa yang sulit dan dia tahu bahwa dia tidak sendiri karena Tuhan berada di pihaknya. Sahabat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah Ayub kita belajar bahwa dia adalah pribadi yang saleh dan mengasihi Tuhan. Dan bahkan ketika dia menerima keadaan yang buruk sekalipun, dia memilih untuk tetap teguh dalam iman. Dia tak sekalipun mau meninggalkan Tuhan. Lalu, apa yang membuat iman Ayub begitu kuat? Salah satunya adalah dia mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita perlu membaca Alkitab untuk memiliki iman yang sama seperti Ayub. Pencobaan yang dihadapi Ayub adalah pencobaan yang berat dan bukan pencobaan-pencobaan yang ringan. Sahabat BSJD yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin orang bisa lapang dada ketika harus kehilangan harta bendanya. Akan tetapi siapa yang dapat menerima dan bertahan jika seorang harus kehilangan semua anak yang dikasihinya pada waktu yang bersamaan? Siapa yang dapat menerima dan bertahan jika istri atau belahan jiwanya malah mengejek dan menyuruhnya mengutuki Allah ketika berada dalam masalah demi masalah? Siapa yang dapat menerima dan bertahan jika ada teman-teman akrab menuduhnya menderita karena dosa? Padahal teks jelas menjelaskan Ayub seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub adalah pribadi yang benar di hadapan Allah. Walau Ayub diizinkan Allah masuk dalam masalah demi masalah di dalam hidupnya, walau Ayub diizinkan Allah menghadapi pencobaan demi pencobaan di dalam hidupnya, walau Ayub diizinkan Allah mengalami kemalangan demi kemalangan di dalam hidupnya, walau Ayub harus menghadapi hal-hal yang pahit di dalam hidupnya, namun firman Tuhan menyatakan bahwa Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekali lagi, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tidak menyalahkan alam. Ayub tidak menyalahkan situasi. Ayub tidak menyalahkan para penjaga. Ayub tidak menyalahkan para perampok. Ayub tidak menyalahkan istrinya. Ayub tidak menyalahkan teman-temannya. Ayub tidak menyalahkan dirinya sendiri. Dan terlebih Ayub tidak menyalahkan sekelilingnya. Ayub tidak menyalahkan Allah seperti yang dinyatakan dalam teks. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut, tetapi Ayub tetap hidup benar di hadapan Allah. Sahabat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pencobaan, penderitaan, kemalangan, situasi pahit yang dialami tidak menjadi alasan dan tidak menjadi pembenaran bagi Ayub untuk menyalahkan situasi dan orang lain, apalagi menyalahkan Allah. Di tengah situasi yang paling buruk sekalipun, Ayub mampu menjaga lidah dan perkataannya. Ayub mampu menjaga hatinya. Ayub mampu menjaga pikirannya. Ayub mampu menjaga perilakunya. Ayub tidak berbuat dosa. Ayub hidup benar di hadapan Allah. Sahabat BSJD yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ayub menyadari dari pergumulan yang dihadapinya bahwa Allah adalah yang berkuasa atas hidupnya dan kekuasaannya atas alam semesta. Sehingga mari bersama sebagai orang yang percaya, kita bersama jangan takut dan gentar,
dan lemah dalam iman ketika menghadapi pergumulan, karena Allah berkuasa atas hidup dan alam semesta. Karena itu, marilah kita dengan yakin dan teguh untuk tetap melakukan kehendak-Nya dengan yang pertama, tetap memuji Tuhan, tidak peduli seberat apapun masalah yang sedang kita alami. Kita tetap harus memuji Tuhan meskipun hanya karena alasan kecil. Contohnya, kita masih bernapas, diberi kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, tidak menyalahkan Tuhan ketika masalah datang dalam kehidupan kita. Kita terkadang langsung menyalahkan Tuhan dan seringkali bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar peduli dengan kita? Kita belajar dari Ayub, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Justru kita harus mencari Tuhan lebih lagi. Yang ketiga, percaya sepenuhnya pada Tuhan di saat kita memiliki segalanya. Mungkin sangat mudah untuk dilakukan, tetapi Tuhan juga menginginkan kita untuk tetap percaya sepenuhnya kepadanya saat badai hidup menerpa kita. Sehingga sahabat BSJD yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, milikilah sikap hati seperti Ayub yang selalu sabar, tekun, dan berserah dalam kekuasaan Allah. Amin. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa di sorga, firman-Mu telah kami dengar. Biarlah firman ini dapat menjadi petunjuk kami untuk menjalani kehidupan kami. Berkatilah kami selalu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.